Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Adelstari, mahasiswi semester 5 dari Institut Agama Islam Tazkiyah Bogor. Oke teman-teman, pada tugas kali ini saya akan membahas tentang asuransi syariah. Nah, sebelum kita membahas apa itu asuransi syariah, saya akan memperkenalkan kepada teman-teman semua tentang sejarah asuransi itu sendiri. Ternyata pada abad ke-16, William Given mendaftarkan dirinya ke perusahaan asuransi dengan nilai pertanggungan sebesar 1.000 pound sterling, yang dimana untuk mendapatkan perlindungan ini, William harus membayar premi sebesar 10 pound sterling. Kemudian, 10 orang bangsawan setuju untuk menjadi penanggung. Mereka akan membayar uang pertanggungan jika William meninggal dunia dalam jangka waktu tertentu. Nah, di mana perjanjian ini didokumentasikan dalam bentuk polis asuransi yang merupakan bukti tertulis dalam kontrak antara William dengan para penanggung. Para penanggung menandatangani dokumen di bawah kontrak tersebut. Nah, proses ini dikenal sebagai proses underwriting. Kemudian, dalam asuransi syariah terdapat konsep risiko dan regulasi. Pertama, saya akan membahas tentang konsep risiko. Nah, di sini kita membahas risiko dalam perspektif syariah. Dalam Islam, risiko atau ketidakpastian atau disebut gharar adalah bagian alami dari kehidupan. Namun, dalam transaksi atau kontrak keuangan, Islam menetapkan bahwa risiko yang tidak jelas atau berlebihan. Nah, untuk menangani konsep risiko di sini ada 3. Yang pertama itu tabaruk atau dana kebajikan sebagai mekanisme pengelolaan risiko. Nah, dana tabaruk ini adalah kontribusi sukarela yang diberikan oleh peserta asuransi syariah untuk membantu satu sama lain dalam menghadapi risiko. Peserta menyumbangkan sebagian dana mereka ke dalam dana kolektif yang disebut dana tabaruk. Dana ini akan digunakan untuk menutup klaim peserta lain yang mengalami musibah. Dengan demikian, risiko ditanggung secara kolektif oleh seluruh peserta, bukan oleh perusahaan asuransi itu sendiri. Yang kedua itu ada ta'awun atau tolong-menolong, atau bisa disebut juga dengan istilah risk sharing atau berbagi risiko. Nah, karena di asuransi syariah ini didasarkan pada prinsip ta'awun yang berarti tolong-menolong, maka risiko dalam asuransi syariah bukanlah sesuatu yang diperjualbelikan, tetapi dikelola secara bersama oleh para peserta. Nah, setiap peserta berkontribusi untuk membantu sesama anggota yang membutuhkan dalam hal terjadi seperti klaim atau dana tabaruk itu akan digunakan untuk menutupi klaim tersebut. Dan ini menggambarkan bentuk solidaritas dalam menghadapi atau mengatasi risiko bersama. Kemudian yang ketiga itu ada surplus underwriting atau pembagian keuntungan. Biasanya jika setelah pembayaran klaim masih ada sisa dana di dana tabaruk atau surplus underwriting, dana tersebut tidak menjadi milik perusahaan asuransi, tetapi digunakan untuk kepentingan bersama. Ada beberapa opsi yang bisa dilakukan terhadap surplus. Yang pertama, dana itu bisa dikembalikan kepada peserta sebagai distribusi surplus. Yang kedua, dialokasikan ke dana tabaruk atau dikembalikan ke dana tabaruk untuk membantu peserta di masa depan. Nah, yang ketiga, disalurkan untuk kegiatan sosial atau kebajikan. Nah, di dalam surplus underwriting ini sangat berbeda dengan asuransi konvensional, di mana surplus atau keuntungan dari premi itu menjadi hak perusahaan. Ini surplus di asuransi konvensional. Kemudian kita masuk ke dalam regulasi. Nah, dalam regulasi asuransi syariah sangat penting untuk memastikan operasional asuransi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan melindungi kepentingan peserta serta menjaga kepercayaan masyarakat. Di Indonesia, regulasi asuransi syariah diatur oleh beberapa lembaga berdasarkan sejumlah undang-undang yang bertujuan untuk menjaga keadilan dan akuntabilitas. Nah, yang pertama di sini diawasi oleh lembaga pengawas dan pengatur asuransi syariah seperti OJK, DSN, dan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, akad dalam asuransi syariah itu sesuai dengan perjanjian atau dalam asuransi syariah itu menggunakan akad tabaruk atau sumbangan dan akad wakalah bil ujroh atau perwakilan dengan imbalan. Yang ketiga, ada pemisahan dana tabaruk dan dana perusahaan. Nah,
Regulasi ini juga mewajibkan adanya pemisahan antara dana tabaruk dan dana perusahaan. Jadi dana tabaruk ini dikumpulkan dari kontribusi peserta untuk menolong peserta lain yang mengalami musibah. Sedangkan dana perusahaan digunakan untuk operasional perusahaan. Nah, pemisahan ini penting agar dana tabaruk tetap aman dan hanya digunakan sesuai tujuan, yaitu tolong menolong antar peserta. Selanjutnya ada prinsip dan dasar-dasar asuransi. Nah, di sini prinsipnya ada 6. Yang pertama, prinsip ta'awun atau tolong menolong. Nah, peserta asuransi syariah mengumpulkan dana bersama yang digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian. Ini yang dinamakan dengan prinsip ta'awun. Kemudian yang kedua ada prinsip tabaruk, donasi atau kebajikan. Implementasinya, sebagai dari kontribusi, peserta dianggap sebagai dana tabaruk yang digunakan untuk membayar klaim dari peserta lain yang mengalami musibah. Selanjutnya ada mudharabah atau bagi hasil. Implementasinya gimana? Nah, di prinsip mudharabah ini, dana peserta yang diinvestasikan oleh perusahaan asuransi syariah menghasilkan keuntungan yang kemudian dibagi antara peserta dan perusahaan asuransi sesuai dengan rasio bagi hasil yang disepakati. Nah, selanjutnya ada prinsip wakalah bil ujroh. Prinsip wakalah bil ujroh ini, peserta memberikan wewenang kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana dan membayar klaim dengan imbalan fee administrasi. Nah, jadi prinsip wakalah bil ujroh ini, ujroh di sini tuh kayak upah tapi perwakilan, karena ini bentuk seperti tanda terima kasih peserta kepada perusahaan karena telah mengelola dananya. Selanjutnya prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini, semua kontrak dan transaksi dalam asuransi syariah dilakukan dengan itikat baik, seperti adil dan tidak menzalimi pihak manapun. Selanjutnya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Nah, jadi semua aktivitas yang ada di perusahaan asuransi syariah itu akan diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya ada nih hal-hal yang diharamkan dalam asuransi syariah seperti riba, maisir, gharar, al-haram atau objek asuransi yang haram, riswah atau sogok dan suap. Nah, jadi di dalam asuransi syariah ini tidak menerima hal-hal yang diharamkan oleh Islam seperti riba, gharar, maisir, karena itu bakal merugikan pihak lain atau merugikan kita sendiri. Jadi seperti itu. Kemudian asuransi syariah dan fatwanya. Asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis, dan perjanjian di antara para pemegang polis dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling tolong-menolong dan melindungi dengan cara yang pertama, memberikan pergantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan atau keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Atau yang kedua, memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Untuk fatwanya di sini saya memasukkan 3 fatwa. Yang pertama dari Al-Qur'an. Dari Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Quran surah Al-Maidah ayat 2. Yang kedua, asuransi syariah, takmin, takaful atau tadamun adalah usaha saling tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk, memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Ini berdasarkan sumbernya dari Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 21. Selanjutnya yang ketiga, asuransi berdasarkan prinsip syariah adalah usaha saling tolong-menolong, ta'awun dan melindungi atau takaful
di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana atau yang disebut dengan dana tabaruk yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu. Nah, ini saya dapat sumbernya dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2010. Selanjutnya, perbedaan asuransi syariah dan konvensional. Asuransi syariah yakni sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama antara satu dengan yang lainnya dengan cara masing-masing mengeluarkan atau mengumpulkan dana tabaruk. Sementara asuransi konvensional ini adalah jenis asuransi yang memberikan perlindungan finansial kepada individu atau entitas terhadap risiko kerugian finansial yang mungkin terjadi akibat berbagai peristiwa tak terduga. Dalam asuransi konvensional, perusahaan asuransi ini mengambil alih risiko dari tertanggung dengan imbalan pembayaran premi. Selanjutnya, operasional asuransi syariah. Nah, di sini ada 6. Yang pertama itu ada pengembangan produk. Nah, pengembangan produk ini, perusahaan asuransi syariah memulai dengan menganalisis kebutuhan peserta atau nasabah dalam hal perlindungan finansial. Produk-produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan dengan tetap menjaga kesesuaian dan prinsip syariah. Selanjutnya ada pemasaran produk. Nah, pemasaran produk ini dilakukan dengan transparansi dan kejujuran tanpa menimbulkan kesalahpahaman atau ekspektasi yang berlebihan dari peserta. Informasi tentang manfaat, syarat, dan ketentuannya harus jelas. Ini untuk pemasaran produk. Selanjutnya ada underwriting atau seleksi risiko. Nah, pada seleksi risiko ini, proses penilaian risiko untuk menentukan apakah calon peserta bisa menerima atau tidaknya, ini mencakup dengan analisis kondisi kesehatan, pekerjaan, dan faktor risiko lainnya. Selanjutnya ada pengelolaan dana tabaruk. Nah, pengelolaan dana tabaruk ini kontribusi yang diterima dari peserta dikumpulkan dalam dana tabaruk yang berfungsi untuk menanggung risiko secara kolektif. Pengelolaan dananya itu akan dikelola oleh perusahaan dengan prinsip syariah, biasanya menggunakan akad wakalah bil ujroh atau pengelolaan dana dengan fee atau akad mudharabah bagi hasil dari investasi tersebut. Selanjutnya ada yang namanya pemrosesan klaim. Nah, untuk pemrosesan klaim sendiri ini bertujuan untuk ketika peserta mengalami musibah atau kondisi yang sesuai dengan perjanjian asuransi syariah, peserta dapat mengajukan klaim atau pemrosesan klaim dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada dalam akad. Seperti itu. Untuk pengenalan produk asuransi syariah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, asuransi umum dan asuransi jiwa syariah. Untuk asuransi umum, ini seperti asuransi harta benda, asuransi kendaraan bermotor, asuransi pengangkutan, asuransi rangka kapal, dan asuransi rangka pesawat, serta masih banyak jenis yang lainnya. Sementara asuransi jiwa ini ada yang asuransi jiwa berjangka, asuransi jiwa kesehatan, asuransi kecelakaan diri, dan asuransi investment link. Selanjutnya untuk pemrosesan klaim. Nah, di proses klaim ini ada 4 tahap. Yang pertama, pemberitahuan klaim, yang kedua, bukti klaim, dan yang ketiga, survei atau penyelidikan, yang terakhir, penyesuaian klaim atau finish. Nah, untuk survei atau penyelidikan serta penyelesaian klaim tersebut dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah atau pihak ketiga yang ditunjuk. Agar lebih paham tentang proses klaim tadi, kita harus masuk ke contoh kasus. Nah, seperti ini. Seorang peserta asuransi syariah, Ali, mengalami kecelakaan lalu lintas dan harus dirawat inap di rumah sakit selama beberapa hari. Ali memiliki polis asuransi kesehatan syariah yang mencakup biaya perawatan akibat kecelakaan. Kemudian, Ali atau bisa saja diwakilkan oleh keluarganya untuk mengajukan klaim. Maka prosesnya, setelah kecelakaan, keluarga Ali segera menghubungi perusahaan asuransi syariah melalui layanan pelanggan dan memberitahu bahwa Ali mengalami kecelakaan dan dirawat di rumah sakit. Pihak perusahaan meminta nomor polis Ali dan informasi awal mengenai kejadian kecelakaan termasuk waktu dan lokasinya. Tujuannya, langkah pemberitahuan klaim ini penting agar perusahaan segera mengetahui adanya klaim dan bisa memulai proses klaim. Yang kedua, itu bukti klaim. Setelah Ali keluar dari rumah sakit,
keluarga Ali melengkapi dokumen bukti klaim yang diminta oleh perusahaan. Nah, dokumen ini seperti laporan medis dari rumah sakit yang menyatakan diagnosis dan tindakan medis yang dilakukan selama perawatan. Yang kedua, ada kwitansi atau tagihan resmi dari rumah sakit yang menunjukkan total biaya yang harus dibayar. Selanjutnya, yang ketiga, surat keterangan dari polisi yang menginformasikan bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut benar terjadi. Ini bertujuan bukti klaim ini diperlakukan untuk memvalidasi bahwa Ali memang dirawat akibat kecelakaan dan biaya yang diajukan sesuai dengan kondisi yang tercakup dalam polis. Yang ketiga, itu ada survei atau penyelidikan. Nah, yang dimana survei dan penyelidikan ini dilakukan oleh pihak ketiga atau perusahaan. Setelah menerima dokumen klaim, perusahaan asuransi syariah melakukan survei atau menyelidiki untuk memverifikasi klaim tersebut. Perusahaan mengirim petugas untuk mengunjungi rumah sakit dan melakukan pengecekan dokumen medis serta menghubungi pihak yang terlibat, misalnya dokter atau administrasi rumah sakit untuk memastikan keabsahan klaim tersebut. Yang terakhir, untuk penyelesaian klaimnya, setelah survei selesai, klaim dinyatakan valid. Nah, perusahaan asuransi syariah menyetujui klaim Ali. Berdasarkan perjanjian dalam polis, perusahaan membayar biaya perawatan Ali langsung ke rumah sakit dari dana tabaruk. Jika ada kekurangan atau tambahan biaya yang tidak cukup, perusahaan memberikan informasi kepada keluarga Ali mengenai yang tidak termasuk dalam klaim. Proses penyelesaian klaim memastikan bahwa Ali menerima manfaat sesuai perjanjian polis. Pembayaran dilakukan dari dana tabaruk dengan prinsip tolong-menolong antar sesama. Selanjutnya dalam proses underwriting. Nah, yang pertama itu ada yang namanya aplikasi peserta, di mana calon peserta mengisi aplikasi untuk mendaftar asuransi syariah. Aplikasi ini berisi informasi lengkap tentang peserta yang diperlukan untuk menilai profil resiko. Informasi tersebut bisa meliputi seperti data pribadi seperti nama, usia, dan pekerjaan, serta riwayat kesehatan dan informasi lain yang relevan dengan jenis asuransi yang diambil. Tujuannya, data yang diperoleh dari aplikasi akan menjadi dasar bagi perusahaan asuransi syariah untuk melakukan analisis risiko. Yang kedua, analisa risiko. Nah, berdasarkan informasi yang diberikan dalam aplikasi peserta, perusahaan asuransi syariah melakukan analisa risiko untuk menilai seberapa besar risiko yang mungkin ditanggung jika peserta bergabung. Penilaian ini melibatkan identifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi risiko seperti usia, riwayat kesehatan, jenis pekerjaan, dan gaya hidup. Selanjutnya, itu ada yang namanya penerbitan polis. Nah, pada penerbitan polis ini setelah dilakukan setelah analisa risiko selesai dan perusahaan menyetujui pendaftaran peserta, maka polis akan diterbitkan. Polis ini merupakan perjanjian tertulis yang mengikat antara peserta dan perusahaan asuransi syariah. Dalam polis ini tercantum seluruh hak dan kewajiban peserta, ketentuan terkait perlindungan yang diberikan. 3 proses ini untuk menentukan apakah permohonan kepesertaan dapat diterima dan apakah syarat-syarat polis sesuai dan besaran kontribusi yang harus dibayar peserta itu berapa.